Menjaga hal yang penting untuk tetap penting adalah kendali kita dan salah satu praktek dari temperance atau disiplin atau pengendalian diri. Hanya kamu yang tahu hal penting apa yang harus kamu jaga di dalam hidup kamu. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang menjaga hal yang penting. Bukan menjaga hal-hal yang penting ya. Menjaga hal yang penting, satu saja. Satu hal yang penting di dalam hidup kamu yang harus kamu jaga saat ini. Untuk menjaga hal yang penting di dalam hidup kamu harus memiliki disiplin dan kamu harus melatih untuk menjadi pribadi yang disiplin. Kamu harus melatih kedisiplinan kamu dengan menjaga hal yang penting di dalam hidup kamu saat ini. Jangan terbawa arus. Jangan merasa overwhelming dengan tuntutan masyarakat di Indonesia. 2025, ini 2025. Berhenti merasa overwhelming terhadap opini masyarakat, opini orang lain. Udah gak zaman di 2025. Kamu mengerjakan banyak hal. Itu yang kamu inginkan, itu yang kamu pilih, itu yang berada di dalam kendali kamu. Apa yang berada di dalam kendali kamu lainnya? Yang berada di dalam kendali kamu adalah untuk memilih hal yang penting dari semua hal-hal yang penting yang ingin kamu lakukan. Hal-hal yang penting yang banyak ini adalah sebenarnya hanya ambisi saja. Hanya goal-goal untuk membuat kamu merasa kamu itu orang yang baik gitu ya. Orang yang bisa mencapai goalnya. Atau bahasanya bisa dibilang kamu itu memiliki ego yang terlalu tinggi, yang terlalu banyak. Sehingga kamu itu menaruh banyak sekali impian untuk diri kamu. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kamu tidak bisa mencapainya. Jangankan 3 atau 4 pencapaian, 1 saja tidak tercapai. Karena apa? Karena kamu tidak bisa fokus. Tapi kenyataannya memang kita itu harus menjadi manusia yang multitask. Multitasknya terhadap apa? Terhadap hidup yang nyata, bukan hidup yang sesuai ego. Hidup yang nyata itu apa? Keluarga, pekerjaan, dan waktu untuk sendiri. Sebenarnya itu saja. Kenyataannya itu kita membutuhkan pekerjaan, kita membutuhkan keluarga untuk kita cintai, dan kita membutuhkan waktu untuk mencintai diri kita. Yang lainnya itu adalah sekedar ambisi agar kamu terlihat baik, agar kamu terlihat hebat di mata orang. Itu yang kamu pilih untuk kamu lakukan. Memiliki banyak impian. Tetapi sebenarnya apa yang harus kamu lakukan adalah memilih hal yang penting dari semua hal yang penting saat ini. Menjaga hal yang penting bagi kamu dari hal-hal yang penting lainnya. Hal yang penting apa? Sekarang banyak orang ngomongin mental health. Ngomongin ketenangan jiwa. Ngomongin kebahagiaan.
Maka untuk bahagia, maka untuk tenang jiwanya, kamu harus mengendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, yaitu melakukan atau fokus terhadap hal yang penting, yaitu ketenangan jiwa kamu. Kebahagiaan kamu itu hal yang penting yang harus kamu lakukan, yang harus kamu fokuskan. Kok bisa? Lalu berarti saya tidak usah melakukan apa-apa ya? Bukan. Bukan. Dengan tidak melakukan apa-apa, tidak menjamin kamu untuk bahagia. Tidak menjamin kamu untuk menjadi tenang jiwanya. Yang harus kamu lakukan adalah berlatih untuk memisahkan mana yang berada di luar kendali dan fokus terhadap apa yang berada di dalam kendali. Dalam hal keluarga, ini ada email yang masuk gitu ya. Dia tidak mau disebutkan namanya. Saat ini saya sedang menyelesaikan skripsi dan menghadapi banyak ekspektasi dari keluarga, terutama agar segera lulus dan bekerja. Tekanan ini sering membuat saya cemas dan sulit berpikir jernih. Bagaimana cara menerapkan stoicisme untuk tetap tenang dan fokus dalam menyelesaikan tugas akhir tanpa terbebani ekspektasi orang lain? Hal yang penting adalah ketenangan. Nah, ini terkadang anak-anak muda gitu ya, terutama saya juga dulu gitu, melihat bahwa apa sih nih orang tua nyuruh cepet-cepet lulus, saya kan pengen santai ngerjainnya, tugasnya pengen santai dengan alasan agar tugasnya diselesaikan dengan baik. Padahal apa yang ada adalah kamu kebanyakan nongkrong, kamu kebanyakan menunda apa yang harus kamu kerjakan, kamu kebanyakan scrolling di media sosial. Itu sebenarnya yang kamu lakukan. Maka dari itu orang tua kamu memberikan dorongan atau tekanan istilahnya untuk menyelesaikan tugas akhir kamu secara cepat. Karena apa? Karena orang tua memiliki hal yang penting lainnya untuk diselesaikan, dan hal yang penting bagi mereka adalah anaknya lulus. Anaknya agar lulus. Dan kamu sebagai anak harus mendengarkan apa kata orang tua. Kenapa? Karena peraturan dari orang tua adalah peraturan semesta yang tidak boleh kamu abaikan. Dalam stoikisme, peraturan adalah peraturan. Kamu sebagai anak, terutama di Indonesia, yang belum bisa menafkahi diri kamu sendiri, di mana kuliah kamu masih dibiayai oleh orang tua, maka yang harus kamu lakukan adalah mengikuti peraturan mereka. Kamu adalah orang yang berleha-leha, terlalu banyak berleha-leha. Bukan kamu tidak bisa fokus karena tekanan orang tua, bukan. Kamu itu tidak fokus karena kamu tidak bisa fokus terhadap apa yang harus kamu kerjakan. Apa yang harus kamu kerjakan. Bila kamu fokus terhadap apa yang harus kamu kerjakan, yaitu melakukan skripsi, maka orang tua kamu tidak akan tuh memberi kamu tekanan untuk menyelesaikan skripsi kamu. Tidak akan, saya jamin. Karena apa? Karena mereka pasti melihat kamu sebagai orang yang pekerja keras, melakukan apa yang harus kamu lakukan. Tidak akan menekan kamu, tidak akan menyuruh kamu. Mereka akan paham bahwa kamu itu orang yang punya dedikasi dan punya disiplin yang tinggi. Gitu ya. Jadi jangan menjadikan stoicisme itu sebagai alat untuk memberi kamu keleluasaan, berleha-leha. Kamu itu jangan membuat stoikisme itu sebagai alat atau tameng dari kemalasan kamu. Stoikisme adalah filsafat yang sangat baik jika kamu melakukan atau menggunakan stoicisme itu sebagai
alat untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menghindari masalah. Jadi kamu tidak fokus terhadap skripsi kamu itu, alasannya apa? Tanyakan kepada diri kamu. Apakah tekanan dari orang tua atau tekanan dari diri kamu sendiri atas kemalasan kamu? Gitu ya. Jadi tanyakan kepada diri kamu, apakah benar yang dikatakan orang tua kamu itu, atau memang kamu sudah berusaha untuk menyelesaikan skripsi tetapi tidak selesai-selesai? Saya rasa tidak. Saya rasa orang tua kamu itu benar bahwa kamu itu harus menyelesaikan skripsi secara cepat. Kan paling ngomongnya itu cuman 1 kali, 2 kali dalam 1 tahun kan. Mereka tidak ngikutin kamu kemana-mana, "Hei, selesaiin skripsinya." Ngomong di depan telinga kamu lagi nongkrong, "Hei, selesaikan skripsinya." Kamu lagi ngetik, "Hei, selesaikan." Kan enggak. Paling mereka ngomong setahun 2 kali. Karena apa? Karena skripsi kamu tidak selesai-selesai, kamu banyak menunda gitu ya. Jadi jangan merasa tertekan dengan hal-hal yang memang tidak penting. Gitu ya. Hal-hal yang tidak penting itu apa? Sudut pandang kamu terhadap omongan orang tua kamu itu terlalu lebay gitu ya. Padahal orang tua kamu itu benar adanya. Apa yang diomongin orang tua kamu itu benar. Gitu ya. Jadi nggak usah baper. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.